Halo, salam multimedia pembelajaran. Saya Abdul Rashid. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai Scrum Project Management dan bagaimana ISO 12207 itu bisa diterapkan pada Scrum Project Management. Baiklah, pada video ke-6 ini kita akan lanjutkan mengenai implementasi ISO 12207 pada Scrum Project, di mana untuk di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai ISO 12207, dan sekarang kita akan lihat apa itu Scrum terlebih dahulu. Jadi Scrum itu sendiri adalah metode pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan prinsip pendekatan agile. Jadi pendekatan ataupun mekanisme yang dilakukan untuk melakukan pengembangan perangkat lunak ini menggunakan mekanisme manifesto agile. Syarat-syarat sesuatu pengembangan perangkat lunak yang dikatakan agile, yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, kemudian berdasarkan incremental product dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Nah, di dalam Scrum atau di dalam metode Scrum ini terdiri dari 3 roles, ya, 3 Scrum roles. Yang pertama adalah product owner, di mana product owner ini adalah yang memiliki hajat gitu ya, yang membutuhkan perangkat lunaknya gitu. Dia yang meminta untuk dibuatkan perangkat lunak. Nah, biasanya tugas dari si product owner ini adalah mengidentifikasi product feature atau fitur-fitur produk yang dibutuhkan gitu ya. Dia mengidentifikasinya atau kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan seperti apa. Ya, kemudian prioritize this for development. Nah, ini yang dijadikan sebagai prioritas yang harus dikembangkan, dan bertugas untuk mereview produk backlog ya, agar kebutuhan bisnis yang dicanangkan itu tercapai. Ini tugas dari seorang product owner. Kemudian yang kedua adalah Scrum Master. Karena Scrum ini adalah metode yang relatif baru gitu ya, para pakar Scrum ini menyebut atau mengganti istilah yang tadinya project manager ini menjadi Scrum Master. Namun pada pelaksanaannya tugas-tugas project manager ini secara konvensional juga masih banyak digunakan di dalam tahapan atau di dalam tugas dari seorang Scrum Master, yaitu memastikan Scrum proses ya dapat dijalankan ya, dan dapat dilakukan oleh tim secara efektif. Kemudian yang berikutnya adalah development team. Tentu saja menurut data yang didapatkan dari Ian Sommerville dalam bukunya Software Engineering, di mana development team ini terdiri dari setidaknya kurang dari sama dengan 7 orang yang bertanggung jawab di dalam pengembangan perangkat lunak. Ini seorang development team. Oke, kemudian berikutnya adalah Scrum Process Flow. Ini adalah tahapan-tahapan di dalam Scrum proses, di mana di dalam Scrum ini diawali dari yang namanya product backlog, di mana product backlog ini merupakan daftar item seperti fitur produk, kemudian persyaratan, dan peningkatan teknik yang harus dikerjakan oleh tim Scrum. Lalu setelah produk backlog ditetapkan, nanti terjadi ada pemilihan produk backlog yang paling penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Ini yang dikatakan sebagai sprint backlog, sebagai sprint backlog. Nah, kemudian setelah bukan sprint backlognya, diambil fitur mana yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Berikutnya ada item backlog, di mana item backlog ini dimulai untuk hasil rancangan dari arsitektur sistem ya, dari setiap sprint backlog. Jadi berisi arsitektur dari sistem dan dokumentasi dari sistem ini dituangkan ke dalam bentuk item backlog.
Kemudian dilaksanakan kegiatan rapat meeting harian sekitar 15 menit. Ini tujuannya untuk melihat apa saja yang sudah dikerjakan sebelumnya, kendala apa saja yang dihadapi, dan kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum meeting berikutnya. Nah, dari proses seperti itu nanti di akhir dari sprint, ya, di akhir dari sprint maka ada pertemuan review, ya, ada pertemuan review yang melibatkan seluruh tim, di mana pertemuan ini memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama ini adalah untuk sarana perbaikan proses, di mana pada tujuan yang pertama ini langkah yang dilakukan adalah tim meninjau cara mereka bekerja dan merefleksikan bagaimana hal-hal dapat dilakukan dengan lebih baik ke depannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan masukan mengenai produk dan status produk untuk tinjauan produk backlog nanti yang sekarang dikerjakan itu seperti apa, nanti ke depannya seperti apa. Ini tujuan dari setiap pertemuan pada akhir sprint. Dan untuk satu sprint ini biasanya paling lama antara 2 sampai 4 minggu. Ya, dan ketika misalkan satu produk backlog, ya, atau satu sprint backlog ini tidak dapat terpenuhi, maka akan dikembalikan lagi kepada produk backlog. Kalau misalkan sprint backlog tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 sampai 4 minggu gitu. Berikutnya ini adalah Scrum value. Jadi yang menjadi value Scrum ini ada beberapa hal, ya. Seperti embarrassing change, ini pejal terhadap dinamika. Artinya di dalam pengembangan perangkat lunak, dia tahan terhadap jika ada perubahan-perubahan terkait dengan fitur-fitur, ini sangat adaptif. Kemudian value stream, nah ini dia selalu memberikan value, ya, memberikan value terhadap pengembangan perangkat lunak dan lain sebagainya. Nah, bagian dari akhir presentasi ini adalah terkait dengan bagaimana implementasi ISO IEC 12207, terutama yang versi 2017 ke dalam Scrum, ya, ke dalam Scrum Project. Jadi seperti yang sudah disampaikan pada video sebelumnya bahwa ISO ini berkaitan dengan what, ya, what to do-nya, apa yang harus dikerjakan. Sedangkan Scrum ini sebagai how, gitu ya, sebagai langkahnya, siklusnya bagaimana dalam mengembangkan suatu perangkat lunak. Sehingga dari Scrum ini memiliki Scrum area, di mana terdiri dari 5 Scrum area. Yang pertama requirement management, project management, life cycle management, configuration management, dan measurement. Dan pada setiap Scrum area ini kita bisa masukkan langkah-langkah standar dari ISO, gitu ya. Kita bisa masukkan langkah-langkah atau activity atau task yang sesuai dengan Scrum areanya. Sebagai contoh requirement management ini kita bisa masukkan 4 ya, proses, supply proses, stakeholder need and requirement definition proses, system analysis proses, system software requirement definition proses. Sehingga di dalam tahap ini kita bisa tentukan activity yang harus dilakukan, 16 activity ditambah 20 activity ditambah 14 ditambah 16 activity. Nah, ini menjadi standar yang bisa digunakan dari ISO untuk diterapkan kepada Scrum. Begitu juga pada project management, life cycle management, configuration management, dan pada measurement. Sehingga antara Scrum dan ISO ini saling melengkapi, saling komplementer. Ya, jadi setelah menggunakan metode agile yang baik, maka menggunakan standar pengembangan perangkat lunak yang terstandarisasi secara internasional.
Sehingga dapat disimpulkan, pertama dari sisi standar mutu, ISO ini menjadi suatu standarisasi internasional yang dapat digunakan sebagai standar mutunya. Kemudian Scrum Project Management ini menjadi satu mekanisme atau siklus dalam pengembangan perangkat lunak, dan keterkaitan dari ISO 12207 ini memberikan standar dan indikator kinerja bagi Scrum gitu. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.